sepatu aku kenapa ini? Yah, soalnya copot lagi. Ya ampun. Udah berapa kali copot terus ya. Sepatu aku jangan. Sepatu jelek kayak gini udah buang aja. Jangan dong, balikin, kasihan Jelita. Mau balikin? Nih ambil no. Yah, Aduh. Jelita! Jelita! Bang, tunggu! Jelita! Bang, tunggu! Bang, berhenti, Bang! Bang, berhenti, Jelita! B9887 UAF. Pasti Jelita suka banget sama sepatu ini. Walaupun sepatu ini aku belinya bekas. Tapi kenapa Jelita belum pulang ya? Ini kan udah malam. Assalamualaikum, Bu. Bu, Jelita, Bu. Waalaikumsalam. Iya, ada apa, Nak? Jelita kebawa sama mobil pick up. Kebawa? Kebawa kemana? Mungkin ke Jakarta, Bu. Nomor plat mobilnya B9887 UAF, Bu. Ya Allah, Jelita. Astagfirullahaladzim. Di mana aku? Aku di mana ini? Aku mau pulang. Tapi ini di mana? Bunda. Di mana ini? Rame banget jalannya. Lu siapa? Oh, lu menumpang gelap ya? Enggak. Mau kemana? Enggak. Mana lu, Aduh, anak siapa itu? Kok jalanannya rame banget sih? Ini di mana sih? Bunda mana? Bunda mana sih? Bunda. Permisi Pak Bu, mau numpang tanya ya. Ini di daerah mana ya? Jakarta, Dek. Emang kenapa? Kalau ke Kampung Cimacan, jauh nggak Pak dari sini? Kampung Cimacan. Baru dengar tuh Dek Kampung Cimacan. Ini Jakarta, Dek. Gak ada yang namanya Kampung Cimacan. Adek kesasar kali. Yaudah Pak, Bu, makasih ya. Iya, Dek. Aduh, Bu, ini di Jakarta. Di mana ya ini? Neng, sini, Neng. Mau ngapain, Neng? Sini, Neng. Mau ngapain? Abang siapa ya? Kenapa sedih, Neng? Kenapa nangis? Mending lu ikut kita dah, ya? Iya, Neng. Ntar hidup enak. Nah. Mau ngapain lu berdua? Salah. Karung beras. Ini urusan kita berdua. Lu diem aja, gak usah ikut campur. Pergi sana. Udah, sana pergi. Gua nggak peduli sama lu siapa. Gua kagak takut. Ntar gua bilangin Bang Baron lu baru tahu rasa lu. Bro, aduh Rik, kayaknya kagak beres nih urusan. Dia kenal sama juragan kita, bos gua. Cabut. Baru begitu aja takut. Sayang, udah jangan nangis ya. Tenang, di sini kan ada ibu. Ikut saya aja ya. Nanti saya antar pulang ya. Emangnya Bu beneran mau anterin aku? Iya. Bu tahu Kampung Cimacan? Gampang. Nanti ibu tanya-tanya sama teman-teman di mana Kampung Cimacan itu. Ya, yuk kita jalan yuk. Yuk.
kesini? Udah, kamu diam aja. Ayo masuk. Bu. Bu ngapain? Udah, kamu yang tenang di sini ya. Bu. Udah, diam situ. Bu bukain, Bu. Bu. Ini anak bukannya malas banget. Pasti orang-orang pada kesian sama dia. Lo yakin tuh anak bisa gue jadiin tukang minta-minta di jalan? Gue yakin tuh anak bisa diajarin mencuri, menyolong. Lo pasti untung. Bener juga omongan lo. Ibu, tolongin saya. Di situ tuh penjahatnya. Ya Allah, kamu masuk. Bu, cepetan, Bu. Buka cepat! Buka! Buka! Ya, kabur. Lu sih lama. Tenang ya, sekarang kamu udah aman. Iya, Bu. Makasih ya. Emang tadi siapa? Ibu-ibu dan laki-laki itu? Mereka itu orang jahat, Bu. Mereka suruh saya untuk jadi pengemis dan pencuri. Ya ampun, emang rumah kamu di mana? Kok kamu bisa berkeliaran di jalan? Saya kesasar, Bu. Saya dari kampung Cimacan. Oh, ya udah. Nanti ibu antar ke kampung Cimacan, tempat tinggal kamu. Tapi sebelumnya kita mampir kantor ibu dulu ya, soalnya ibu ada meeting. Iya, Bu. Makasih ya. Iya. Ngomong-ngomong, nama kamu siapa? Namaku Jelita. Oh, Jelita. Nama saya Sandra. Ya udah, yang penting kamu sekarang tenang ya. Iya. Udah nggak ada apa-apa. Oke? Iya, Bu. Ya Allah, ya Rabb, hamba mohon, berilah petunjuk pada hamba ya Allah. Tunjukkanlah di mana Jelita berada. Lindungilah Jelita ya Allah. Lindungilah dia dari segala bahaya. Karena cuma Jelita yang hamba punya ya Allah. Pertemukanlah kembali hamba dengan Jelita ya Allah. Hamba mohon ya Allah, kabulkanlah doa hamba. Jelita, Jelita, kamu di mana, Nak? Ibu sudah beli ini buat kamu. Ibu-ibu sekalian, kasih sayang ibu terhadap anaknya itu tidak akan pernah ada batasnya. Bahkan ibarat kata ada yang bilang kalau kasih sayang orang tua terhadap anak panjangnya sepanjang jalan, tapi kalau kasih sayang anak terhadap orang tua panjangnya sepanjang galak. Nah, seperti inilah yang dialami oleh Ibu Wardah. Umi, lalu apa yang dilakukan Ibu Wardah setelah kehilangan Jelita? Ibu Wardah tetap memutuskan untuk mencari Neng Jelita ke kota, sayang. Apa Ibu yakin mau ninggalin kampung ini buat nyariin Jelita? Iya Bu, Umi. Saya harus mencari anak saya. Saya tidak mungkin terus-terusan tinggal di rumah sendirian. Saya selalu teringat sama anak saya. Ibu Wardah, tawakal sama Allah. Allah pasti punya rencana yang lebih baik.
dan selalu minta tolong sama Allah. Hanya Allah yang bisa memberikan pertolongan, Ibu. Umi, ibu-ibu, tolong doakan saya ya, agar saya bisa secepatnya bertemu dengan anak saya. Amin. Mari Umi, Ibu, saya pamit ya Bu. Hati-hati ya Bu. Assalamualaikum. Salam. Jelita, maafin ibu ya. Semalam tuh meetingnya sampai kemalaman. Jadinya gak bisa antar kamu pulang. Oh, iya nggak apa-apa. Tapi kamu tidurnya nyenyak dong semalam. Iya. Alhamdulillah. Nah, sebentar lagi udah sampai Cimacan nih. Kamu pasti senang ketemu ibu kamu, ya kan? Mas, kalau mau ke Jakarta nunggu bisnya di mana ya? Di sebelah sana, Bu. Oh, sebelah situ. Ibu udah beli tiketnya? Udah, Mas. Ya udah, Ibu nyebrang, nanti Ibu tunggu di sebelah sana ya. Oh, ya udah. Makasih ya, Mas. Mari Ibu sama-sama. Assalamualaikum Bunda. 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 Jelita, ibu kamu barusan aja menyusulin kamu ke Jakarta. Bunda ke Jakarta? Iya, kata Bu Wardah. Oh, ibu kamu nyariin kamu sampai ketemu. Aku mau Bunda sekarang, Bu. Aku mau sama Bunda. Aku mau sama Bunda. Ya, sayang. Bunda. Ibu, memangnya ibunya pergi sendiri ke Jakarta? Sendiri ya? Ya udah kalau gitu, ya Jelita ikut lagi ibu ke Jakarta ya. Siapa tahu di sana ketemu ibu. Ya. Ya udah yuk. Ya ibu kalau gitu terima kasih ya informasinya. Terima kasih ya Bu. Assalamualaikum. Yuk, ayo sayang ayo. Bunda. Bunda aku mana? Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amala makbula. Jelita, sampai kapanpun Bunda tidak akan lelah mencari kamu, Nak. Karena Bunda yakin suatu saat kita akan bertemu lagi, sayang. Persiapan pernikahanku 80%, Ma. Udah pokoknya Mama tenang aja. Kali ini semua serahin sama IO-nya karena IO-nya bagus. Terus jadi? Gak bisa. Aduh! Ih! Ibu tuh gimana sih kalau jalan nggak lihat dong? Pakai mata. Maaf, Ibu nggak sengaja, Dek. Kotor bau lagi. Iya, Ma. Ya udah pokoknya nanti habis fitting, Jelita langsung ke kantor Mama ya. Iya. Oke. Mama tunggu ya. Ya Allah, tanda lahir itu mirip sekali dengan tanda lahir Jelita. Itu anakku Jelita, tunggu.
Ya, Pan. Pokoknya nanti sampai ketemu nanti ya, Ma. Bye. Jelita, tunggu Jelita. Ini ibu. Ya apa sih? Gak pernah lihat gue. Jelita, ini Bunda Nak. Ini Bunda Nak. Masya Allah. Bu Wardah. Kenapa jadi begini, Bu? Setelah lama nggak ketemu, apa Ibu masih nyariin Neng Jelita di kota? Bu Saza. Iya. Ayo. Ayo ke tempat saya, dia bilang. Ya Allah, tas saya ketinggalan, Ustazah. Saya mau ambil tas saya. Wow, kamu cantik banget, sayang. Sayang, aku jadi pengen buru-buru nikahin kamu nih. Gombal deh, sayang. Sayang, aku serius, aku nggak bercanda, beneran. Udah pas kan, Kak? Udah. Tinggal beberapa detik lagi menjelang hari pernikahan. Mbak Jelita pasti secantik putri kerajaan. Saya gatel. Lo ya udah ngerebut Adit dari gue. Adit tuh milik gue. Apaan sih? Lo ternyata ngerusakin kebaya gue. Laura, apa-apaan sih? Dit, lo harusnya ngamer sama dia, Dit. Itu cewek nggak bener. Itu emang cewek kejahatan. Laura, stop. Apaan, Pak? Ada apa ini? Tolong bawa dia keluar. Ayo, Mbak. Dit, lo harusnya ngamer sama gue, Dit, bukan sama dia. Dit, sampai kemarin pun gue nggak rela. Ngamer sama dia, Dit. Sayang, please kamu gak usah denger ngomong dia. Aku mau nanya deh sama kamu. Kamu serius gak sih sebenarnya mau nikah sama aku? Oke, sekarang aku jujur sama kamu ya. Sayang, semenjak aku ketemu sama kamu, aku udah berubah. Aku udah tobat jadi playboy, sayang. Aku serius menikahin kamu, sayang. Tolong percaya sama aku. Ibu Wardah, termasuk dosa besar apabila seorang anak itu tidak memuliakan atau tidak mengakui orang tuanya. Apalagi orang tuanya udah sepuh. Apalagi yang tidak diakui itu adalah ibu. Rasulullah pernah bersabda, sungguh kasihan, sungguh kasihan, sungguh kasihan, kata Rasulullah. Sahabat bertanya, ya Rasul, siapa yang harus dikasihani? Rasulullah menjawab, yang harus dikasihani adalah anak yang menjumpai orang tuanya sudah sepuh, tapi dia tidak bisa mengajaknya masuk ke dalam surga. Jadi, insya Allah Ibu Wardah, Umi selalu doakan Ibu Wardah. Mudah-mudahan Ibu Wardah Allah temukan kembali dengan putrinya, dengan Neng Jelita. Amin, ya Rabbal Alamin. Yang penting, Ibu tetap tawakal dan berikhtiar. Sebab Allah tidak akan merubah nasib seseorang kalau orang itu sendiri tidak mau merubahnya. Allah berfirman dalam Al-Quran, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah satu kaum kalau kaum itu sendiri tidak mau merubahnya. Jadi sabar ya Ibu Wardah dan terus mencari petunjuk dari Allah. Insyaallah. Oh iya, saya ada uang sedikit buat bekal Ibu Wardah di kota. Umi, terima kasih banyak ya Umi. Tega banget sih Adit, lebih pilih cewek itu daripada gue. Apa sempurnanya cewek itu sih? Udahlah Naura, masih banyak cowok yang lebih dari Adit. Pas saya gue belum ketemu cowok yang sempurna kayak Adit. Bayangin aja, Adit tuh sempurna banget tau gak sih buat hidup gue.
Bete banget, sumpah. Dia tega banget sama gue. Laura, lo udah baca belum sih? Ini tuh udah jadi berita di mana-mana. Nih, dengerin gue ya. Anak konglomerat, Aditya Dermawan, akan menikah dengan Jelita Hapsari, anak pengusaha dari Sandra Tatiana. Lo tuh gak sensitif banget sih. Makin bikin gue bete, tau gak? Jelita, kamu mau menikah, Nak? Kenapa kamu gak pernah mencari Bunda? Bunda? Ibu kenal sama Jelita? Saya ibunya Jelita. Bukannya ibu kandungnya Jelita itu Bu Sandra, pengusaha itu? Tapi saya ibunya Jelita. Jelita yang ada di tabloid ini, Nak. Dia menghilang sejak 17 tahun yang lalu. Kenalkan, Bu. Saya Naura, teman Jelita. Kamu temannya Jelita? Iya. Tolong temuin ibu sama Jelita, Nak. Pasti, Bu. Yaudah ikut aku sekarang ya, Bu. Ya Allah, alhamdulillah. Terima kasih ya, Nak. Sayang, aku terus sebentar ya. Ini mau ke toilet, takut pura-pura ke toilet, terus di toilet teleponin cewek-cewek. Sayang, kamu tuh jadi istri aku. Aku jadi sapam sih. Kecurigaan banget bawaannya. Ya seenggaknya sampai kita sebelum nikah. Sebelum kamu harus menjadi suami aku. Aku harus pastiin kalau kamu udah nggak jadi playboy lagi. Oke. Bentar ya, sayang. Gila ya. Apa lagi sih ini cewek? Tadi disuruh telepon ya? Dari siapa? Naura ya? Kok bete sih? Ya udah aku telepon sebentar ya. Iya kenapa Naura? Dit, denger ya, aku punya rahasia tentang Jelita. Ada apa ya? Ternyata ibunya Jelita itu masih ada. Kamu bilang sama aku katanya ibunya Jelita udah meninggal kan? Tapi kenyataannya aku ketemu langsung sama ibunya. Dit, aku gak mau kamu dibohongin sama Jelita. Ibu kandungnya Jelita itu gelandangan, tau gak sih? Naura, kamu jangan sembarangan ngomong ya? Serius, Dit. Ibunya Jelita itu sekarang gelandangan. Jadi si Jelita tuh mau buat ngakuinnya. Kamu bisa lihat langsung. Nanti jam 5 sore aku ada di taman. Kamu datang ya, biar kamu lihat sendiri. Oke. Kenapa dia? Sayang, aku mau tanya sesuatu sama kamu. Tapi kamu jawab jujur ya? Iya? Apa? Barusan Naura telepon sama aku. Apa benar? Sayang, benar kamu anakku mau Ibu Sandra? Dan barusan Naura bilang dia mau ngajak ketemuan sama aku di taman jam 5 sore. Dia mau temuin kamu sama Ibu Sandra. Sayang, jawab sayang. Ampun, sayang. Ibu aku itu cuma satu, Ibu Sandra. Gak ada ibu yang lain. Udah deh, hubungannya sama Naura tuh gak usah didengerin. Kamu kan tahu sendiri. Dia pasti bakal ngelakuin apapun buat bikin kita berantem. Dia gak pernah suka kalau kita nikah. Percaya sama aku ya?
Jadi Naura ketemu sama Bunda. Ini gak boleh dibiarin. Aku gak mau kehilangan Mas Adit. Aduh, sebentar lagi jam 5. Aduh sayang, ya ampun. Aku lupa banget. Aku bentar lagi ada meeting. Aku duluan gak apa ya? Ya, yang apa sih? Mendadak aku juga baru lihat SMS-nya. Bye sayang. Bye. Adit mana sih? Aku coba telepon deh. Aktif. Gimana Naura? Jelita jadi datang kan? Iya, Jelita jadi datang. Ibu tunggu sini ya. Aku jalan ke depan, aku lihat mungkin si Jelita salah jalan. Ibu jangan kemana-mana, oke? Ya Allah. Mudah-mudahan ini hari terakhir aku bisa bertemu dengan Jelita, ya Allah. Mungkin sulit untuk Jelita untuk mengenali aku setelah 17 tahun. Apalagi keadaanku sekarang seperti ini. Jelita, ini kamu datang, Nak. Ini Bunda, Nak. Bunda. Kamu cantik sekali. Kamu sudah dewasa. Kalau bukan karena tanda lahir kamu, Ibu tidak akan bisa mengenali kamu. Kamu cantik, Nak. Apa buktinya kalau ibu ini bunda kandung yang melahirkan saya? Ini buktinya. Selama ini Ibu tidak pernah berhenti cari kamu. Jelita, Ibu kangen sama kamu, Nak. Kita nggak bisa di sini. Kita harus pergi, yuk. Ibu ikut saya. Tapi Naura bagaimana? Nadia yang nganter Ibu ke sini? Gak usah dipeduliin, Bu. Dia itu punya rencana jahat buat Ibu. Ibu ikut saya sekarang, ayo. Sebentar. Bu Wardah? Kok Bu Wardah nggak ada sih? Bu? Bu Wardah? Bu? Mana Bu Wardah? Jelita, kita ngapain di sini? Udah Ibu tenang aja sini. Ya, Ibu sekarang duduk dulu di sini. Tunggu di sini ya. Jelita mau ketemu sama orang dulu, ada perlu ya? Iya. Nah, dengar. Iya, Bu. Pokoknya lo pastiin ibu gue akan tetap di sini dan jangan pernah biarin ibu gue pergi dari sini. Baik, Bu. Baru ngomong. Biasanya gue tambahin nanti. Lo tunggu di ruang tunggu. Nanti lo kesana terus langsung masukin ibu gue, ngerti? Baik, Bos. Siap, Bos. Udah selesai. Jelita, jadi lusa kamu menikah? Ya ampun, Bunda mimpi apa ya bisa melihat kamu menikah dengan anak konglomerat. Ya Allah, ini seneng banget. Ini seneng banget. Ibu harus ikut saya. Ini apa-apaan? Udah Pak, bawa aja Pak, ibu ini gila. Udah bawa aja Pak, bawa aja Pak. Ibu kan gak gila. Ibu jangan melawan. Ibu harus dirawat di sini. Nah iya, bawa aja Pak, bawa aja Pak. Itu orang gila, bawa Pak cepet Pak. Anak saya. Bawa. Ibu harus ikut saya. Ayo. Saya tidak gila.
Ayo. Bawa, cepetan cerita. Ayo. Cerita, ibu nggak nyangka. Ayo ibu. Ibu nggak nyangka kamu berbuat ini sama ibu, nak. Cerita. Saya tidak gila. Aduh. Aspek tinggalan lagi. Saya tidak gila. Ibu itu harus saya. Ibu harus gila, Pak. Ayo. Cerita. Tahu Pak Mas. Pak. Ini tas ibu ini nih. Cepetan bawa. Yaudah Cerita cepetan. kenapa kamu masukin ibu ke rumah sakit jiwa? Bawa. Dia nggak tahu kalau gue udah ngelupain semua masa lalu gue yang miskin. Jadi ya nggak mungkin dong gue ngakuin ibu gembel itu jadi ibu gue. Bisa nggak jadi nanti pernikahan gue sama Adit. Akhirnya sekarang udah nggak ada lagi yang bisa ngalangin gue buat jadi istrinya Adit. Bentar lagi gue bakal jadi istri yang konglomerat. Cerita. Saya nggak gila, Pak. Saya nggak gila. Tolong lepas. Tolong lepasin saya nggak gila. Saya nggak gila, tolong lepasin saya. Tolong lepasin saya. Lepasin. Suster. Tenang, Bu, tenang. Saya nggak gila. Tolong. Saya nggak gila. Tolong. Saya terima nikahnya Jelita binti Darmawan dengan seperangkat alat sholat dibayar tunai. Gimana saksi sah? Sah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Barakallahu lakuma wa barakalaikuma. Wa jama'a bainakuma bi khair. Walhamdulillahirrabbilalamin. Adit! Kenapa sih kamu nikahin cewek kayak dia? Kan cewek gelandangan, Dit. Dit, aku cinta sama kamu, Dit. Satpam! Pak, bawa keluar, Pak. Pokoknya nikahin aku, Dit. Laura, keluar! Kamu nikah aku, Dit. Dia gak pantas buat kamu, Dit. Pergi kamu. Dan jangan pernah kembali lagi ya. Adit! Lo kok tega sih sama gue, Dit? Gue kan cinta sama lo, Dit. Mbak Naura? Dit. Jangan sedih ya Mbak Naura. Mungkin Mbak Naura sama Mas Aditya belum berjodoh. Tapi Bibi tahu kan waktu aku pacaran sama Adit. Apa pernah sih, Bi? Aku nyakitin Adit apa pernah sih, Bi? Tapi kenapa hasilnya kayak gini, Bi? Udah, yang sabar Mbak. Kalau Bibi sih maunya Mbak Naura yang menikah sama Mas Aditya. Sepertinya Ningsih bisa aku manfaatin. Bibi mau tolongin aku nggak? Nolong apa ya Mbak? Aduh, gimana ya Mbak? Bi, kalau berhasil, aku bakal kasih uang yang banyak buat Bibi. Ya Allah, Jelita. Kenapa kamu tega sekali dengan Bunda, nak? Bunda salah apa sama kamu? Karena kamu malu punya bunda miskin. Sedangkan kamu sekarang jadi orang kaya.
Ibu mau kemana, Bu? Mas, tolong tangkap dia. Tolong tangkap ibu tuh. Ibu mau kemana? Ibu. Saya bukan orang gila. Saya bukan orang gila. Ayo. Saya bukan orang gila. Nah, sayang, mulai hari ini kamu ratu di rumah sini. Insya Allah aku akan selalu membahagiakan Mas Adi. Amin. Yuk, ke dalam yuk. Lo memang sekarang sudah menjadi nyonya Aditya. Tapi lo belum menang. Karena gue bakal ngerebut Adit dari lo. Dan gue pastiin kalau hidup lo akan sengsara. Iya Mbak, saya ngerti kok. Bagus. Kamu harus pastiin kalau Jelita minum obat itu 3 kali sehari. Ngerti? Iya Mbak, saya ngerti. Di, iya Bu, makan malam udah siap? Sebentar lagi Bu. Ini buat saya? Iya. Kasih ya. Langsung disiapin aja, Bi. Hai Mas, saya ngapain? Sayang, sini deh, duduk sebentar. Sayang, besok itu rencananya aku jadwalin kamu untuk periksa ke rumah sakit. Ke rumah sakit ngapain? Ya, aku mau ngecek kesuburan kamu aja. Sayang, aku tuh pengen banget punya anak dari kamu. Ini maksudnya Mas tuh sanksi ya sama kesuburan aku? Aku gak ada maksud kayak gitu kok, sayang. Kalau udah Mas bilang aja deh Mas, kalau Mas tuh sanksi sama kesuburan aku. Ini tuh sama aja penghinaan Mas buat perempuan. Sayang, tapi ini kan aku harus ngecek kandungan kamu karena aku pengen punya anak dari kamu, sayang. Mas, ini tuh masalahnya harga diri kalau buat perempuan cek-cek kayak gitu. Sayang. Sayang, dengerin nih. Aku sayang banget sama kamu dan gak mungkin aku ngundang kamu kayak gini. Ya, karena sayang udah gini deh, aku minta maaf ya kalau cara aku salah. Tujuan aku pengen punya anak sama kamu, itu doang kok. Sayang, please. Ya ini juga demi kebaikan kita kok. Coba, tadi aku lagi baca ini. Nih, ini bagus banget ya. Emang kamu udah yakin? Aduh, aku tuh deg-degan banget Mas, sebenarnya. Tapi Mas, bismillahirrahmanirrahim ya. Mudah-mudahan kita sama-sama subur, jadi kita bisa cepat punya anak. Amin. Sayang, kamu jangan terlalu banyak berharap. Yang penting kita berdoa dan tunggu hasil tes lab, ya? Iya. Adit dan Jelita sepertinya lagi tes kandungan. Aku harus mulai rencanaku. Udah mirip kan? Saya jamin, pihak rumah sakit nggak akan tahu kalau ini palsu. Ini dia hasil lab Adit. Aku akan menukarnya dengan hasil lab yang sudah aku bikin.
Menurut hasil tes lab, rahim ibu subur. Bagus. Tapi sperma Pak Aditya bermasalah. Spermanya tidak aktif. Kemungkinan besar bisa dipastikan Pak Aditya mandul. Mas, udah ya, gak usah kecewa kayak gini. Pasti kita punya banyak cara buat punya anak. Sekarang kan udah canggih. Kita bisa ngelakuin banyak perawatan untuk itu ya. Enggak. Ini memang udah takdir Tuhan buat aku. Dan aku kan terima apa adanya. Aku nggak perlu ngelakuin perawatan apapun lagi. Mas, tapi jangan... Udah Jelita, kita nggak usah bahas masalah lagi ya. Sayang, kamu kenapa? Kamu sakit? Nggak tahu, mas, aku mual banget. Tapi kamu nggak demam, nggak panas. Kita ke dokter ya? Yuk. Ayo pelan-pelan. Selamat. Sebentar lagi kalian akan segera mempunyai momongan. Ibu Jelita dinyatakan positif hamil. Sebentar dok ya. Bukannya saya divonis itu mandul dok. Gak bisa punya anak kan? Secara medis memang seperti itu Pak Aditya. Tapi itu sudah menjadi kehendak kamu. Mas, sebentar lagi kita bakal punya anak. Alhamdulillah. Permisi dok. Makasih dok. Makasih. Mas Adit, tunggu mas. Aduh. Mas Adit, ya Allah. Mas dengerin aku dulu dong, mas. Jangan kayak gini. Mas denger penjelasan aku dulu. Mas itu harusnya bersyukur sama Allah kalau kita dikasih keajaiban sekarang aku hamil. Apa aku nggak salah dengar? Oh jadi menurut kamu tuh bersyukur kalau selingkuh gak ketahuan? Ya Allah mas. Mas tadi aku selingkuh. Jelita. Mau sampai kapanpun kamu gak akan pernah ngaku kalau kamu selingkuh. Ya aku gak selingkuh. Ya buktinya apa? Ya mas jangan udah aku kayak gitu dong mas. Siapa yang ngomong sama kamu tuh? Itu terserah kamu ya. Mas Adit, mas. Ya udah terserah kamu lah. Mas Adit, mas. Adit. Laura, kamu ngapain kesini? Aku tahu kamu lagi suntuk, makanya aku kesini buat nemenin kamu. Kamu kenapa, Dit? Kamu cerita deh, biar hati kamu bisa plong. Dit, kalau orang punya masalah terus share ke orang lain, percaya deh, masalah itu bakal berkurang. Jelita hamil? Selamat, bagus dong. Selamat? Alah, selamat apaan? Jelas-jelas ya, aku ini nggak normal, divonis mandul. Ya sekarang ini bisa hamil, berarti kan selingkuh. Gitu ya. Dit, kan kemarin aku juga udah bilang sama kamu, kalau si Jelita tuh nggak bisa dipercaya. Tapi kamu nggak pernah mau dengar omongan aku. Ya udah, kita happy-happy aja yuk. Kita lupain masalah dulu. Gimana? Waiters.
Ngintip. Gimana, enak kan? Adit, kita pulang yuk. Adit, Adit ya Allah, Mas tau apaan sih Mas? Kok kamu kan kayak gini ya Allah? Ini pasti lo kan? Lo kan yang udah nyewakin Mas Adit? Lo jangan nuduh gue ya. Tanya sendiri sama suami lo, kenapa suami lo kayak gini? Alah, lo pikir gue gak tahu akal-akalan lo? Lo tuh masih penasaran kan sama Mas Adit? Lo tuh mau ngerusak rumah tangga gue kan? Gue emang masih cinta sama Adit. Tapi gue gak semurahan itu. Dan gue gak semurahan lo. Jadi kalau ngomong udah, berisik kalian berdua. Mas kenapa jadi kayak gini sih Mas? Nanya lagi gara-gara kamu lah. Kok gara-gara aku? Ya udah, sekarang gini. Kamu selingkuh kan? Mas Adit masih nuduh aku selingkuh. Ya udah, sekarang kamu ngaku aja. Selingkuh sama siapa? Sekarang siapa nih? Ini anaknya Mas Adit, Mas. Anak siapa? Mas Adit, Mas. Ini anak Mas. Au. Perutku. Mas Adit. Tolong. Mas Adit, tolong. Perut aku. Ya Allah, kandungannya. Mas Adit. Mas Adit. Tolong. 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 Waduh, ibu kenapa ya? Ada darah lagi di kakinya. Ini semuanya sudah lewat. Anakku yang aku harapkan sudah hilang. Kenapa nasibku jadi begini? Kenapa? Selamat pagi, Bu Jelita. Pagi, Dok. Ada kabar baik buat Ibu. Sore ini Ibu sudah bisa pulang ke rumah. Karena semua proses pembersihan rahim Ibu sudah selesai. Bu Jelita, saya sarankan agar Ibu tidak berlarut dalam kesedihan. Agar kedepannya Ibu bisa punya harapan untuk hamil lagi. Iya, Dok. Oh iya, Pak. Dokter udah hubungi suami saya. Tadi staf saya sudah mencoba untuk menelpon suami Ibu, tapi tidak diangkat. Makasih ya, Dok. Sama-sama, Bu Jelita. Kalau begitu saya permisi. Adit. Bapak lagi istirahat, Bu. Oh. Ibu silakan duduk dulu aja ya. Ayo, biar saya akan ambilkan minum. Sebentar ya, Bu. Iya, Bu.
Ini Bu minumnya, silakan. Makasih ya, Bi. Terus habisin aja. Habisin. Biar efeknya makin kerasa. Ya udah. Saya mau ke kamar dulu ya, Bi. Monggo Bu, silakan. Enggak apa-apa, bentar, Bi. Ibu sakit ya, Bu? Kalau sakit saya ambil obat ya, Bu? Enggak apa-apa. Ini kepala saya kok pusing sekali ya. Terus saya lemes. Aduh. Ayo Bu, saya antar kamar. Bawa saya ke kamar tamu aja deh, tolong ya. Bi, lemes sekali. Ya, ada Bu. Sepertinya obat yang kamu kasih itu sudah mulai beraksi. Tapi kalau nggak kebanyakan aku nggak mati, Mbak. Bagus dong. Itu malah yang aku mau. Lo mau kemana? Harus ke dokter. Mau ngecek keadaan gue. Lo manja banget ya. Lo tuh masuk angin tau nggak? Udah deh, lo mendingan tidur sini, lo istirahat aja, oke? Enggak, gue harus ke dokter. Ah, lo manja banget sih, lo istirahat aja deh. Laura. Laura. Bukain. Laura. Laura, bukain. Aduh. Tadi suara apa ribut-ribut? Hah? Dit, gawat Dit. Jelita kayaknya gila deh. Dia marah-marah mulu dari tadi. Sampai bisa dikunci sih, keluarin dong. Dit, kayaknya dia udah mulai gila deh, Dit. Dit, kalau dia dikurung dia pasti nggak bisa kemana-mana, Dit. Kan Jelita selingkuh, Dit. Kan nggak malu, Dit. Dit, kayaknya dia harus dirawat di rumah sakit jiwa, Dit. Ya Allah, kenapa nasib hamba seperti ini ya Allah? Berkumpul dengan orang-orang yang seperti ini. Ini cobaan dari Allah. Aku harus bersabar menghadapi semua ini. Aku yakin Allah bersama orang-orang yang sabar. Ampunilah segala dosa anak hamba. Walaupun dia memasukkan hamba ke rumah sakit jiwa, tapi hamba sudah memaafkannya ya Allah. Ya Allah, bukakanlah pintu hati anak hamba. Jagalah dia ya Allah. Dan pertemukanlah kembali hamba dengan anak hamba. Halo? Halo? Halo Ibu Jelita? Halo? Dari tadi saya hubungi, nggak bisa dihubungi. Kenapa ya? Saya lagi butuh duit, katanya mau ditransfer. Tapi di telepon nggak diangkat-angkat. Wah, ini jangan-jangan Ibu Jelita mau nipu saya. Bakal saya bebasin ibunya dari rumah sakit jiwa ini. Awas, asal tahu aja Ibu Jelita. Bu Wardah. Iya Pak. Bu Wardah diperbolehkan pulang. Saya sudah boleh pulang Pak. Iya Bu. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Ya Allah, terima kasih. Ya Pak, saya siap-siap Pak. Iya Bu. Iya Pak. Lepasin. Ayo. Jangan meliput kalian. Ayo, Bu. Lepasin. Ayo. Lepasin gak? Lepasin. Ayo. Pak. Lepasin. Lepasin. Nggak mau. Tolong istri saya jaga baik-baik ya Pak. Mas Adit, aku gak gila. Mas tolongin aku nggak mau di sini. Mas Adit, tolongin aku. Gak mau. Kamu nggak salah kok.
Lepasin gue gak? Lepasin. Biar dia diobatin dulu. Semuanya harus masuk Ya dulu udah, ya. kita pergi dulu yuk. Ayo, Pak. Lepasin saya. Tolong. Mas Adit. Jelita, kamu kenapa nak? Kamu kenapa nak? Ibu jangan dekat, Bu. Dia harus dirawat. Dia sangat berbahaya. Ayo, Pak. Mas Adit. Ayo. Masuk. Jelita, kenapa dengan anak? Allah Jelita, kenapa dengan kamu nak? Saya kayak gila, lepasin gak? Lepasin. Apa dengan anakku ya Allah? Jelita, kamu kenapa nak? Kamu kenapa sayang? Apa yang terjadi dengan kamu? Jelita. Anakku. Jelita, ada apa dengan kamu, nak? Maaf, Bu. Pak, tolong izinkan saya masuk, Pak. Itu anak saya, Jelita, Pak. Tolong. Jadi Ibu Jelita ini anak Ibu Wardah? Beneran? Padahal dia itu sudah memasukkan Ibu ke sini. Menuduh Ibu sakit jiwa. Tapi ternyata tidak. Sekarang dia sendiri yang malah masuk ke rumah sakit sini. Ini mungkin karma, Bu. Pak, tolong, Pak. Tapi menurut catatan medis, Ibu Jelita mengalami keguguran, Bu. Ya Allah. Kalau begitu, Ibu silakan. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Jelita, Jelita ini Bunda, nak. Kamu ingat sama Bunda kan? Bunda, nak. Alhamdulillah ya Allah, kamu ingat Bunda sayang. Bundaku gembel. Ya nggak mungkin lah, bundaku tuh kayak raya bukan gembel kayak kamu. Nak, ini Bunda, nak. Ini Bunda sayang. Bunda yang melahirkan kamu, nak. Aku mana? Jelita! 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 Mana sih? Jelita! Kamu siapa? Kamu pergi ya sekarang ya dari sini. Ngapain kamu dari sini? Mana anak saya? Kamu pergi ya dari sini. Kamu pergi dari sini. Gak mau. Ini kan rumah Adit, bukan rumah tante. Mana anak saya Jelita? Mana anak saya Jelita? Anak pungut tante ada di rumah sakit jiwa. Apa? Jelita, makan sayang. Bu, Ayo silakan, Bu. nak. Jelita, ayo nak, makan. Ayo sayang, biar sehat. Dibuka mulutnya. Jelita, ayo makan nak. Biar kuat badan kamu. Ayo nak, ayo makan sayang. Ibu. Ibu siapa? Saya ibu kandungnya Jelita, Bu.
Saya Sandra. Saya ibu angkatnya Jelita. Saya yang selama ini ngerawat dia, Bu. Semenjak saya bercerai dengan suami saya. Dan sejak saya divonis dokter tidak bisa hamil. Dan sejak saat itu, saya yang merawat Jelita, Bu. Jelita adalah hadiah terindah oleh Allah yang diberikan kepada saya, Bu. Bu, terima kasih banyak ya, Bu. Ibu selama ini sudah merawat Jelita. Terima kasih banyak ya, Bu. Sama-sama. Kenapa Ibu ada di sini? Ceritanya panjang, Bu. Bu, kalau boleh, saya minta tolong sekali lagi sama Ibu. Bisa, Bu? Tolong apa, Bu? Saya minta tolong. Lebih baik Jelita dirawat di rumah saja, Bu. Karena kalau Jelita dirawat di sini, dia pasti akan semakin depresi. Baik. Jelita, ayo makan, Nak. Jelita, kamu makan ya, Nak, ya? Karena saya, dia nggak mau makan dari tadi. Ayo sayang, makan, Nak. Nah, ini sekarang udah di rumah, ya. Sekarang kamu istirahat dulu, Bu. Kalau boleh, izinkan saya untuk tinggal di sini sementara, Bu. Saya ingin sekali merawat Jelita. Bu Wardah itu kan ibu kandungnya Jelita. Kami sudah menganggap Bu Wardah itu sebagai bagian dari keluarga kami. Terima kasih banyak, Bu. Yuk kita bawa masuk ke kamar. Sayang. Jelita, ayo. Sayang. Bobo, Nak. Bu Wardah, saya tinggal dulu ya. Iya, Bu. Jelita, Mama tinggal dulu ya. Jelita, kamu tenang aja sayang. Kamu gak usah khawatir. Bunda janji, Bunda akan merawat kamu sampai kamu sembuh. Ya? Bu Wardah, istirahat. Ya. Ini tas saya. Tasnya Ibu. Maaf, saya lupa. Enggak apa-apa. Makasih ya, Bu. Iya. Udah Bu Wardah harus istirahat juga, ya. Terima kasih banyak.
Anakku. Kamu lucu sekali, Nak. Ya ampun, Nak. Anakku. Sayang. Anak Mama ya? Iya. Sayang, aduh anakku. Anaknya Mama nih. Sayang. Ini. Anak kamu ya? Hah? Jelita? Benar itu Jelita? Aduh gawat. Oh, dia udah keluar dari rumah sakit? Gue harus bawa dia. Hei, Jelita! Jelita! Jelita tunggu! Jelita! Jelita, tunggu. Lo jadi gila beneran? Kasian banget sih lo. Jelita. Ikut gue yuk. Enggak. Anakku. Aduh, ini boneka. Ini boneka. Anakku. Lo ikut gue. Lo ikut gue. Jelita. Ini Mama bawa makanan buat kamu, Nak. Jelita. Kamu di mana, Nak? Bu Wardah lihat Jelita nggak? Hah? Tadi ada di kamarnya? Kok nggak ada sih Jelita, kamu di mana, Nak? Ya Allah. Jelita? Gimana ini, Bu? Ya udah kita cari keluar aja yuk. Ayo Bu Wardah. Ayo, Bu Wardah. Iya. Jelita. Duh, di mana sih? Jelita. Anakku. Aduh. Anakku. Bukan, itu boneka Jelita. Lu harus ikut gue sekarang. Udah. Anakku. Itu boneka bukan anak lo. Ih, yuk. Anakku. Udah lo ikut gue sekarang. Ayo. Anakku. Aku mau anakku. Lepasin anak saya. Lepasin anak saya. Lepasin anak saya. Awas ya. Sekali lagi berurusan dengan anak saya, kamu berhadapan dengan saya. Mengerti? Iya nak. Anakku. Iya nak. Anakku. Sabar ya nak. Anakku. Iya. Ayo Jelita, kita pulang ya nak. Ayo pulang nak. Ayo nak pulang nak. Anak. Ya. Pulang sayang. Anakku. Jelita, Ibu bersihin badan kamu ya nak ya. Kamu jangan ninggalin rumah lagi nak. Kamu di rumah aja, jangan kemana-mana ya. Ibu gak sanggup kalau pisah lagi sama kamu sayang. Sudah cukup belasan tahun kita pisah. Ibu janji nak. Ibu janji akan mengurus kamu sampai akhir hayat Ibu. Ibu gak akan ninggalin kamu sayang. Jangan pergi lagi ya nak. Jangan pergi lagi ya nak. Kasih ya, Mami ya. Aduh, gawat, Bi, gawat. Ada apa sih Mbak Nora? Kok
panik gitu? Tadi aku lihat Jelita di jalanan. Hah? Bukannya dia udah benar jiwa? Aku yakin pasti dia ngeluarin Jelita dari rumah sakit. Aku yakin banget kalau Ibu Sandra yang ngeluarin dia. Soalnya Ibu Sandra itu berpengaruh banget buat hidupnya si Jelita. Dari mulai kita masukin hasil lab sampai kamu ngasih obat ke Jelita. Aduh, Bi, bakal kebongkar semuanya. Gawat. Naura! Kurang ajar kamu. Adit. Jadi selama ini kamu biang keroknya. Ajar. Dit, aku selama ini tuh mikir aku tuh nggak normal. Aku mandul. Dan ternyata ini semua ulah kamu. Kok kamu tega nggak punya otak kamu sama? Dit, lo dengerin. Bibi kan udah lama ikut keluarga aku. Kami semua udah percaya sama Bibi. Bibi nggak punya hati. Berarti Jelita masuk rumah sakit itu karena ulah kamu. Adit. Udah kamu diam. Sekarang juga aku cari Jelita dan aku laporin kalian dulu. Dit. Apa kamu buat narang aku? Dit, kok lo pergi? Gue urusan kamu. Mas Adit. Mas, ini ada apa? Di rumahku sampai ada polisi segala. Naura meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia tewas jatuh dari balkon sewaktu pura-pura meninggal. Dan saat ini Mas, Biningsi dan Pak Satpam harus ke kantor polisi sebagai saksi. Karena kami ada di lokasi kejadian, Jelita. Maafin aku ya. Aku udah nuduh kamu selingkuh. Dan ternyata semua hasil lab aku dipalsuin sama Naura. Aku gak mandul, Jelita. Aku normal. Anak dalam kandunganmu itu anak aku. Jelita, maafin aku mohon. Pak Aditya, sekarang mari ikut kami. Jelita, bawa mereka. Aku menyesal, Jelita. Maafin aku. Mas Fikir. Sabar ya. Mohon. Sabar. Sadaqallahul azim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umi, alhamdulillah setelah 17 tahun kami berpisah, akhirnya saya bisa berkumpul kembali dengan anak saya, Umi. Subhanallah, Maha Kuasa Allah ya. Ya, silakan duduk. Kewajiban anak terhadap orang tua itu, penjelasan di salah satu kitab ada 10. Lil walidi 'alal waladi 'asyaratu huquqin. Kewajiban anak terhadap orang tua ada 10. Yang pertama yaitu at-ta'am. Kalau punya rezeki, emak kasih deh tuh. Yang kedua al-kiswah. Kalau punya rezeki, emak beliin baju. Jangan baju kita doang bagus-bagus banget, sementara orang tua mah dari zaman alif sampai iya bajunya entun tuh juga. Nah, yang ketiga kewajiban anak terhadap orang tua yaitu al-khidmah. Apa itu khidmah? Menghormati, mengakui, memuliakan. Yang keempat kewajiban anak terhadap orang tua yaitu at-takallum bil lain, kalau bicara sama orang tua dengan bahasa yang lemah lembut. Yang kelima kewajiban anak terhadap orang tua, wa idza da'aka, kalau dipanggil itu kudu nyautin al-ijabah. Jangan kalau dipanggil Neng, diem aja. Neng, diem aja. Giliran ketiga Neng, anaknya langsung bilang apaan sih nenek-nenek rewel banget. Tuh kagak boleh tuh begitu.
Yang ketujuh, kewajiban anak terhadap orang tua yaitu al-irdoh, mencari sesuatu yang memang disukai oleh emak. Lakukan sesuatu yang disukai oleh emak, ini namanya mencari ridhonya. Yang kedelapan, al-ikrah, sesuatu yang tidak disukai oleh orang tua, jauhin. Jangan kalau disuruh ngalor malah ngidul, disuruh ngulon malah ngetan. Kalau dilarang kayak disuruh, kalau disuruh kayak dilarang. Nah, yang kesembilan yaitu at-ta'ah, taat terhadap perintah orang tua. Nah, yang terakhir nih penting banget. Bukannya yang lain itu tidak penting, ini juga lebih penting. Apa itu? Ad-doa, ngedoakan orang tua. Sebab sama-sama kita ketahui bahwasanya doa orang tua buat anak sangat mustajabah. Doa anak buat orang tua juga sangat mustajabah. Amin amin ya robbal alamin.